Hai guys, balik lagi di Beyond Bricks. Sekarang kita lagi di rumah ukuran 7x16. Rumah ini banyak mainin bukaan cahaya dengan flow ruang yang efektif dan ada bagian rumah yang sengaja dimiringkan. Penasaran kan? Yuk ikutin house tour ya. Teman-teman, sekarang kita udah di Emma House. Sekarang kita bersama Mas Gary dari Studio Arena. Apa kabar Mas? Baik, halo Will. Halo. Kasih udah datang ke sini. Nah, iya nih, aku tertarik banget nih sama desain Masnya. Okay. Mungkin boleh mulai dari luas lahan dan luas bangunannya nggak? Di Emma House ini kita punya luas lahan sekitar 7x16 ya. Kalau luasnya total sekitar 112 sampai 115 lah kurang lebih gitu kan ya. Total luas bangunannya kita di angka 160 meter gitu. Itu terbagi jadi 2 lantai. Oke, mungkin bisa mulai dari konsep fasadnya dulu nggak Pak? Oke. Desainnya gimana desain? Sebenarnya untuk desain itu kita berangkat dari brief klien ya, gitu. Kita juga mengedepankan fungsi sih sebenarnya. Paling nanti di dalam kita banyak kayak strip-strip hitam juga itu dari aluminium. Seperti ini pakai aluminium juga ya? Kalau untuk pagar sih kita pakai besi galvanis ya, gitu kan ya. Kalau tebal karena secara ketahanan terhadap air dia lebih baik kan kalau si galvanis itu. Nah ini juga kalau untuk polisinya kita pakai perforated gitu kan ya. Oke, gitu. Menarik ya, aku melihat juga sebenarnya ada kind of vegetasinya juga. Jadi memang break dari klien itu dia pengen paling banyak landscape atau vegetasi yang ada di depan rumahnya ya. Nanti mungkin bisa lihat kita mindahin landscape atau vegetasi itu ke dalam. Jadi memang dia punya private landscape lah sendiri yang bisa dinikmati dari user yang di dalam rumah gitu kan. Pemilihan tanamannya pun juga kita pilih siapa namanya ini namanya kalau orang landscape bilang tanaman air mancur ya, atau tanaman api gitu kan. Karena kebetulan sekarang musim hujan jadi ya cukup syukur ya kita lihat tanamannya karena setiap hari setiap hari ya kita kan kena gerimis, kena hujan, jadi tanamannya tumbuh cukup subur. Ini juga kita nggak treatment macam-macam atau banyak-banyak ya. Ini kita taruh di pot gitu kan ya, kita kasih pupuk sama tanah, udah sih gitu dia grow sendiri. Berarti sebenarnya low maintenance juga ya? Itu bro. Boleh ceritanya nggak kenapa dipilih? Ya ada bolongan-bolongan di atasnya itu. Oh iya, jadi sebenarnya waktu juga nggak pengen terlalu terekspos ya area dalamnya dari luar gitu kan. Jadi memang ini dinding masifnya itu kita bikin tinggi, cuma untuk penghawaan kita kasih sobekan sedikit di atas dinding ini biar udara yang dari ruangan yang sebelumnya nggak bisa ke bersirkulasi lah, karena kan memang nanti semuanya ini kita pakai atap kaca ya gitu. Kita bisa lihat kali ya langsung ke dalam airportnya ya. Pagar itu kita bikin konsepnya dibuat untuk lama itu kita sliding dulu and lebih ke mobil ya, sama di sini kita bikin poli. Ini yang body public service harusnya cuma mikir itu keluar masuk aja ya. Kalau untuk carport sendiri mungkin dari luasnya berapa lebar? Pada lebarnya kurang lebih sekitar 4 meter ya mas ya. 4 meter ke belakangnya sekitar 5,5. Kita bagi untuk big SUV juga udah dicoba oke lah. Oke. Ini apa nih? Tas boleh diceritain nggak? Balik lagi itu karena brief dari owner, bukan istri dari owner tuh nggak pengen ruang tamu itu di dalam gitu kan ya. Karena balik lagi karena luasan lahannya kan terbatas nih. Jadi kalau misalnya kita harus masukin guest room di dalam, mungkin akan terlalu sempit ya gitu kan. Jadi kita coba take out si guest room itu keluar gitu. Jadi nanti di sini kita bikin ruang tamu yang semi outdoor gitu di sini. Terus untuk
biar nggak terlalu plain ruangannya, kita juga pilih tanaman yang nantinya nggak akan terlalu tinggi di sini gitu. Oh iya, jadi ini kawan apa ya? Ini tiga putri. Oh berarti beda ya di depan. Itu kan beda. Kita di depan kita pakai tanaman kayu Besi. gitu. Makanya di sini kalau untuk living room, untuk guest room ya, kita sediain si ceiling fan juga di sini. Gitu. Biasa kan kalau program itu dia restu juga ya. Iya betul. Kali ini kita bikin super terang. Karena di depan sih. Dengan kanopi ini ya. Aku notice kanopinya itu unik nih. Kayak nggak biasa kan ya cuma ada kaca aja. Iya betul. Ini ada kisi-kisinya juga ya. Iya betul. Karena sebenarnya karena kita merespon dari desain itu sendiri ya mas ya. Kita kan pakai atap kaca yang tempered gitu kan ya. Mungkin nanti kalau kita pakai kaca stiker kan bukan reduce cahaya luas scale, kita agak gelap atau gimana. Jadi kita coba eksperimen, kita tambahin material preformatif juga sama kayak yang di pagar gitu. Jadi kita tempelin di situ gitu kan. Ini fungsi untuk lebih start cahaya matahari langsung sih. Tidak. Nah selain itu kita juga agak terlalu banyak tekstur di kanan kiri. Jadi nanti kalau misalnya pas lagi ada matahari yang cukup terik gitu kan ya, nah dia bisa bikin tekstur bayangan luasan shading yang muncul di sini gitu. Dan kita juga pemilihan lampunya juga nggak terlalu baki ya di sini untuk lampu-lampu infrared di malamnya. Bisa dilihat ini juga kita pilihin lampu LED yang kecil-kecil gitu kan. Jadi saat ini malam nyala sih cuma kelihatan seperti cahaya aja. Jadi kalau kita nggak pilih lampu kayak yang panjang-panjang itu kan ya, kita pilih lampu yang ini biar kalau misalnya dia mati dia camouflage sama si ratu fungsi dari warna. Bentuk flooring mas ini jadi kayak apa dari carport tadi sama buat floor down gitu. Kalau misalnya untuk carportnya sendiri kita pakai cobblestone yang 10 kali 10. Kita pakai yang surface-nya yang halus gitu kan. Cobblestone itu ada dua, ada yang bergelombang, ada yang halus, itu yang halus. Terus untuk kejar tekstur juga kita kasih nap ini kurang lebih sekitar 8 sampai 9 miliar gitu gitu kayak. Terus untuk di sini tekstur yang lebih warm lagi kita kasih tekstur kayu. Cuma kalau ini artificial sih, kita bukan kayu asli, kita pakai apa namanya konven yang wood ini. Selain mungkin di kontam ini aku harus kayak gua Oke. Sebenarnya kalau kita lihat dari sini, nah ini ya apa ya, preparation dari klien lah. Kalau misalnya nanti dia mau kerja atau datang dari luar gitu kan, mau duduk di sini itu selalu jadi area transisi lah gitu kan ya. Nah di area transisi ini kita kasih surveikan sedikit gitu kan di sini supaya dia bisa melihat ke arah depan gitu. Kalau misalnya ini memang lagi di sini dia bisa ngintip lah ada orang yang datang atau enggak. Oh jadi enggak ini biar bisa siapin gitu. Jadi juga apa namanya antara ruang transisi dan living room terkoneksi sih setelah main sih. Di sini juga konsumsinya kita ada miringin sedikit ya beberapa derajat, jadi view-nya itu bisa langsung ke sana ya. Tapi yang dari living room ini nggak bisa ngintip ke dalam gitu loh, karena kita yang bidangnya cukup lebar juga sih untuk si jendela juga privacy ya. Betul. Oke. Mungkin sebelum kita masuk ada pintu di sana itu buat akses apa? Oke. Sebenarnya pintu ini ada area service ya, itu tadi area service. Jadi misalnya orang atau sisa barang atau apa itu bisa di sini. Cuma di sini lebih untuk utilitas dapur sih, kita untuk naruh galon ataupun gas. Ntar ada hidden connecting door yang untuk masuk ke dapur. Oke, interesting. Kalau gitu kita langsung lihat kali ya dalamnya. Nah, di sini juga kalau lihat tidak ada jendela horizontal, kita pengen ada bagian jendela sedikit di ini ya untuk apa sih namanya ini di atas meja dapur nanti. Oh jadi ini dapurnya, makanya ada connectingnya itu. Betul jangan
Oke. Tapi mungkin tunggu. Mas, mungkin tadi aku belum nanya ini. Oh iya. Mas apa nih Mas? Nah sebenarnya ini kan kayak acian gitu ya warnanya gitu kan kayak unfinished wall gitu. Cuma di sini kita material itu kayak banyak tempel gitu kan. Cuma kita pilih warna yang grey gitu. Nah ini memang teksturnya kalau kita lihat di kata sih memang brick ya warna grey gitu. Cuma ini kita bikin apa namanya pemasangannya pun pakai nut tipis ya di sini biar kita ngejar teksturnya juga. Kalau di sininya juga sebelum masuk kita ntar juga diharapin sama 2 pintu utama sih sebenarnya. Kalau ini pintu hidden door lah jadinya desain gitu. Kan kita juga nggak pakai handle yang terlalu tinggi atau besar. Makanya di sini kita cuma pakai apa namanya handle untuk pintu shaft ya. Biasanya kalau misalnya di high rise building itu untuk pintu shaft kita pakai aksesoris ini. Gitu. Supaya buat hiddennya itu. Ya kita mau kejar clean look-nya aja sih sebenarnya. Ya aku notice juga pintunya dia pakai ini tuh buat dia apa? Ya, rapih ya. ya sebenarnya ini apa namanya corner guard ya Mas ya. Kita ambil dari siku aluminium gitu kan ya. Jadi kita coba apa namanya scanning di area rumah ini kira-kira bagian mana aja yang high traffic. Oke, ini selanjutnya kita masuk ke entryway-nya Will gitu. Wow. Nah, Ini jadi entrance-nya ya. di yang tadi saya bilang di luar kan ya, maksudnya owner pengen landscape-nya sedikit aja di luar, tapi tolong pindahin ke dalam. Nah, makanya di entryway ini kita bikin landscape jadi salah satu focal point-nya juga. Iya, iya. Gitu. Biasanya juga kalau misalnya entrance kan ya langsung living ya. Betul, ini betul. ini dibawa dulu kayak mungkin ke terasnya. Dan Betul, biasa kan kayak betul. gini terasnya di belakang. Nggak sih kayak inner court gitu. Betul, betul. Tapi ini jadi dimanfaatin untuk entrance ya. Ya, kita coba bikin pengalaman ruang lah untuk si owner gitu. Nah, ini Oke, ini juga seamless. Iya, betul. Warna putih dia tuh dan ada bukaan kecil gini ya. Ya, betul. Mungkin ada alasannya nggak Mas kenapa nggak nempet dengan yang tetangga mungkin ya? Oke, jadi sebenarnya karena kita punya luasan yang terbatas ya Will ya, jadi kita pengen tetap cahaya itu masuk ke dalam rumah, terus kita juga pengen sirkulasi itu jalan gitu kan, walaupun kita punya lahan yang terbatas gitu kan ya. Kayaknya kita detach antara bangunan utama kita sama tetangga gitu kan ya di sini ya. Selain itu kita juga karena punya landscape di sini kan ya. Nah, selain itu juga untuk dapat cahaya matahari langsung, kita punya lebarnya sekitar 1,8 ya, gitu kan ya, lebar koridor ini. Nah, di 1,8 ini dan apa namanya void yang ke arah langit langsung ini cuma sekitar 1 meter 90 sampai 1 meter lah, gitu kan, cukup terbatas, gitu kan ya. Dan kita mau dapetin cahaya matahari pagi masuk, makanya lantai 2-nya itu agak kita geser sedikit masa bangunannya beberapa derajat lah, gitu kan ya. Makanya Ini ini ya? agak miring di Ini sini. dari sini ya miring ya? Betul, betul, betul. Gitu. Oke. Dan kita kasih bukaan kaca yang cukup lebar ya di sini. Kita punya opening itu di sini hampir 4 meter lah ke sana kan ya. Gitu. Oh iya iya iya. Dan tapi kalau misalnya dimiringin kayak gini, berarti yang area sini agak kena hujan ya? Betul, ada sedikit, tapi surprisingly sih setelah kita pilih coba tanaman-tanamannya gitu ya, kita pilih sente seperti ini yang berdaun lebar, jadi kalau hujan memang nggak terlalu deras, agak sedikit terpayungi lah. Iya kayak gitu. ditangkap gitu. Iya, betul, betul, betul. Bener-bener pinter banget, ya make sense. Dan kebetulan kita bikin landscape-nya juga cukup penuh di sini kan ya. Ya balik lagi tadi karena landscape-nya salah satu focal point di dalam, ya kita bikin cukup proper lah gitu kan ya, biar bisa dinikmati di setiap kegiatan gitu loh dari user. Oh ya, aku notice juga itu ya Mas, ada yang nempel juga ya di tembok. Iya, Itu betul. tanaman apa Mas? Sama aja ya? Ini kalau nggak salah kadaka ya, gitu kan Kadaka ya. ya? Kadaka. Jadi ini kita tempel di dinding. Kebetulan dia punya apa namanya ketahanan dari akarnya ini lumayan bagus ya di sini. Kita taruh air dia udah nampung di situ. Jadi ini cepat sebenarnya gedenya, gitu loh. Oh. Gitu. Nanti dia juga berdaunnya lebar dan jatuh ke bawah, gitu. Oh, cuma digantung aja sebenarnya. Betul, ya, di situ betul, ya? betul. Nah, balik lagi. Cuma kalau rumput juga kita pakai ini namanya rumput kuca ya.
gitu. Ini rumput yang tahan sama kondisi kurang matahari gitu kan. Lagi-lagi karena space kita untuk matahari terbatas gitu kan ya, kita pilihin ini rumput kucai. Jadi dia bisa hidup. Kalau misalnya kita pakai rumput gajah atau rumput Jepang, mungkin pertumbuhannya kurang optimal ya gitu. Oh, oke. Wah, detail banget ya. Berarti ke arah ke situ itu, ini kan kita sebelum ke living area, berarti kalau ke arah situ tuh ke arah mana tuh, Mas? Kita ke sana area service di sana. Service ya? Ya, service area. Siap. Ya, ini service areanya, ini area laundry gitu kan ya. Sama sih semua di sini area laundry gitu kan ya. Gitu, jadi area service juga kita coba umpetin di belakang, kayak di sini kan pompa utamanya gitu, kita umpet. Terus di sini ada tangga untuk akses ke Water tank ya? ke water tank, ke area maintenance area di atas gitu kan ya. Dan di area laundry-nya pun kita bikin 2 ya, karena request juga dari owner bahwa kalau misalnya nyuci pun kita nggak bisa cuma nyuci kering aja ya. Kita butuh ada tempat untuk nyuci basahnya di sini. Jadi kita bikin 2. Gitu. Oh, biasa untuk membantu di sini ya? Betul, dan kita bikin akses langsung ke area laundry karena kebetulan owner itu punya 2 asisten rumah tangga gitu kan, ada yang nginep, ada yang pulang pergi. Nah, yang pulang pergi itu emang punya tugas cuci setrika infonya gitu kan. Jadi kalau misalnya owner lagi sedang keluar, semua nggak ada orang di rumah, mereka si ART itu bisa akses langsung laundry-nya. Oh iya, betul Gitu. betul. Jadi ini area private-nya itu ya? Betul. Nah, ini salah satu aksesnya ke area private selain yang tadi di depan. Oke. Gitu. Ini area storage aja ya? Storage aja. Ini kita bikin terbuka biar nggak terlalu lembab lah di dalam. Gitu. Mungkin kita sekarang bisa Boleh masuk ke dalam. dari lewat. depan aja ya? Dari kalau depan gitu aja ya? kalau gitu. Ini akses dari belakang Oke. Mas. Yep. Mungkin sebelum masuk tadi aku ngeliat ini tuh perbedaan material yang ditentukan. Emang buat pembatasan ya? Jadi memang sebenarnya kita coba bikin 2 material gitu kan, yang nggak ada alasan khusus sih sebenarnya. Cuma untuk membedain aja, kalau ini untuk area service gitu kan, dan ini untuk area private-nya. Gitu. Masuk ke area semi private lah jatuhnya. Iya, gitu. iya, iya. Kita Itu bikin kesan lebih warm lah di sini. Mungkin penting juga ya, karena kan kayak kadang-kadang orang mikir ya yaudahlah langsung aja semua sama. Oh iya. Tapi kayak ini menjadi dibedakan supaya orang bisa tahu, oh ini kalau tamu langsung masuk aja. Ya betul, berarti memang menunjukkan bahwa ini bukan area untuk tamu lah, untuk service area gitu. Oke, coba kita lihat sekarang masuk ke living areanya. Oh wow. Nah, di sini kita masuk ke living areanya, kita konsepnya open plan ya Mas ya, gitu. Jadi antara living, dining, sama kitchennya jadi satu. Dan balik lagi tadi, karena kita punya private landscape di dalam, kita bikin lebar pintu dan kacanya itu lumayan lebar, 4 meter lah gitu kan ya. Di sini kita juga sebenarnya ada sedikit detail sih di sini, kita karena memang landscape yang pengen kita highlight gitu kan ya, si kacanya kita pasang frameless. Tapi karena ini sebagai pemisah ruangan juga, ini kita pakai tempered lah 10 mili di sini. Mungkin agak sedikit over spec, tapi ya demi keamanan kita gitu. Dan ini pintunya juga double sliding lah kita ngomongnya kan ya. Karena memang aksesnya bisa dari yang sebelah kanan atau dari yang sebelah kiri. Oh, gitu. Jadi mungkin agak lebar ya Iya, jadinya ya. betul, agak lebar. Nah, di sini. Kalau misalnya untuk covernya ya kita cukup pakai fitras aja sih di sini gitu. Jadi kalau malam nggak terlalu terlihat bulky juga gitu. Kalau kita pakai blackout pasti kelihatannya bulky sih. Iya. Dan sebenarnya kalau ditutup juga jadi itu ya, sebenarnya jadi kayak seamless banget sama temboknya. Betul. Paling areanya kita kasih drop ceiling di situ, terus kita kasih LED sih di atas untuk aksen. Jadi lebih aksen. Gitu. Iya. Aku notice lucu nih. Mas, Oke. kok lebih pendek dari biasanya. Ini kenapa nih Mas? Ini sebenarnya juga bukan konsep dari kami ya, dari arsitek, tapi karena kita sering kolaborasi sama owner gitu kan ya, kita ajak ngobrol kira-kira butuhnya yang seperti apa, sukanya seperti apa ya. Kebetulan owner cari yang agak minim dan sudah dicek juga sih, maksudnya dites gitu kan ya, dan cukup nyaman gitu kan ya. Tapi tetap nyaman ya kalau duduk ya? Ya kalau kita coba semua ya cukup nyaman lah. Yang ntar kita coba juga, Will, coba. Aku coba ya. Coba duduk ya. Wow. Oke.
Enak juga ya sebenarnya. Iya, enak kan? Dan lebih nyantai gitu Betul ya. betul. Saya di tinggi 183 juga masih enak gitu kan ya. 183, aku Iya. 176 kalau tahu ya. Aman juga sih. Iya. Oh wow, dan dia kalau biasanya kan mungkin kalau tinggi meja makan itu 90 Iya. ya. Nah, ini lebih ke meja santai sih, tapi cocok lah untuk makan juga ternyata masih enak kan? Iya iya Gitu. iya. Seperti konsep apa nih? Mungkin ada itunya nggak sih? Nggak ada konsep khusus sih mas, cuma preferensi pribadi klien aja sih Oh sebenarnya. iya. Gitu. Oh. Tapi kayak gini juga connect banget sama living area-nya, Iya, jadi betul. akhirnya bisa nyantai juga sambil nonton TV ya. Iya iya iya. Oke, mungkin kalau dari sofanya sendiri juga pemilihan klien sendiri ya? Iya, jadi kalau misalnya untuk furniture juga karena desainnya pun all in ya gitu ya, dari mulai arsitektural sampai interior gitu kan ya. Jadi pemilihan warna-warna juga kita sesuaikan sih gitu. Jadi dari interior, arsitekturnya sampai ke furniture-nya kita diskusi bareng terus sama owner gitu. Oke. Dan ini pas nih clean kitchen-nya pakai marble ya? Iya betul, ini pakai marmer. Ini menggunakan material apa mas? Kalau yang connecting misalnya- sama Iya, stairs ini juga. kalau misalnya nanti mungkin lihat ya, kita pakai HPL yang satu tekstur untuk seluruhnya gitu kan ya, dari mulai kitchen sampai dengan pintu sampai enter yang di master gitu kan ya. Kita pilih warna ini karena balik lagi kita cuma punya luasan yang cukup terbatas ya di sini, makanya kita coba pilih materialnya itu yang ringan lah di mata gitu ringan kan di ya. mata ya. Betul, kita pakai kayu-kayu yang nggak terlalu heavy lah ya kelihatannya gitu kan ya. Ya lebih light kan? Betul, dan ini juga ada warna-warna solid juga kita pilih yang cukup netral ya, warna-warna pastel begini. Dan kita pakai ini lantai homogeneous juga, 60-60 kita pilih konsep yang hampir sama kayak marble nih, gitu. Oh, oke. Biar semuanya berkesinambungan, gitu kan ya. Nah, terus di sini juga balik lagi karena kitchennya ini lumayan proper ya, gitu. Kita banyak hidden equipment sih di sini. Oh gitu. iya, cabinets. Iya betul. Ya, storage gitu. Betul. Kayak ini untuk rak piring bersihnya bisa ditarik di sini, Oke. gitu kan Lengkap ya emang betul, buat betul. clean kitchen ya. Kalau ini untuk gas ya dari si kompornya. Terus ini lanjut, terus di sini juga kita ada untuk hanging pan-nya di sini. Oh. Nah, kita bisa taruh panci Iya, gitu iya, kan ya di sini. Di sini untuk bumbu-bumbu gitu kan ya. Ini semua custom ya berarti? Custom. Ini made ya? semua kita bikin sendiri sih di workshop gitu. Oke. Terus ini shelf biasa. Nah, Utensils. sama ini juga nantinya. Terus untuk tempat sampah juga kita sediain di dalam, ini bisa ditarik. Jadi ya, terlihat gitu kan ya. Dari Jadi luar. nggak usah kayak Iya, gitu ya. betul. Nah, sini. Dan ini biasa sih sink sama ini juga kalau misalnya tempat piringnya juga kebanyakan sih kalau kita pakai ini terbatas ya tempatnya gitu kan ya untuk rack yang di sini, jadi kita tambahin custom juga ini untuk buat hanging ya. ya setelah cuci piring kita taruh sini gitu kan ya. Ini juga ide dari klien gitu kan ya, makanya pentingnya kolaborasi antara arsitek dan owner nih. Wah, gitu itu kan. penting banget teman-teman. Aku juga notice nih. Kayaknya aku nggak tahu ini sengaja atau enggak. Cuman posisi ini dia mau ditaruh di sini sesuai dengan Iya, bukaan betul, ini. betul. Ini supaya udara bisa keringin juga. Betul. Bener ya? Betul. Itu sengaja atau enggak? Ya karena kita desain awal ini, dan terus ngobrol-ngobrol selama pembangunan ya ketemulah konsep ini. Jadi nyambung konsepnya, gitu kan ya. Terus masuk ke sini kita juga tempatnya juga banyak di sini untuk oven ya. Ini bisa ditarik juga keluar gitu. Biar Biar gampang memudahkan juga ya lah taruhnya nantinya ya. gitu. Betul. Di sini terus kalau misalnya untuk si dispenser juga kan ini sengaja lebarnya segini kan biar kompatibel lah Kak, maksudnya storage-nya bisa lurus ya dari atas ke bawah gitu kan ya. Jadi volumenya semakin besar lah di dalam. Dan di sini paling cuma kalau si dispenser kecil kita bikin lubang lah di sini untuk akses ngambil minum sama mencet. Lebih gampang. Gitu. Iya. Kulkas, dan ini baru nih yang biasanya menarik nih, arsitek-arsitek tuh menggunakan ruang di bawah tangga tuh seperti apa? Oke, nah Gimana mas?
Balik lagi sih, kalau luasannya cukup compact gitu kan ya, kita taruh apa sih namanya, TV itu di bawah tangga gitu kan ya. Cuma kalau cuma untuk TV doang sepertinya mubazir lah ya gitu kan. Jadi di sini banyak storage juga di ini, pemanfaatan ruang di bawah tangga lah gitu kan. Terus tangganya juga kita sengaja pakai konsep yang masif ya, beton gitu kan ya, supaya area bawahnya itu bisa dimanfaatin buat storage gitu. Kalau misalnya kita pakai yang floating gitu kan, yang ada lubangnya gitu kan, bagian stepnya itu kan nggak bisa kita bikin storage yang cukup banyak kayak gini, terbatas lah kayak gitu. Karena kan kalau secara visual tuh kayak jadi, kalau misalnya pun yang tipis-tipis gitu, yang buka itu jadi kayak kelihatannya nggak rapi gitu. Betul gitu. Nah kalau misalnya ini juga connecting door yang tadi kita sempat mention ya, di depan ada pintu apa sih namanya, storage gitu kan. Nah, itu bisa langsung akses ke sini. Ini untuk jalur galon sama gas gitulah. Oh jadi supaya kesini juga gampang dan orang tuh nggak usah masuk juga ya selain keliling. Betul, nggak perlu muter lewat tadi kan, sengaja kan aksesnya tuh kita puterin lewat sana kan untuk orang gitu kan ya. Cuma kalau misalnya untuk utilitas kita cari shortcut lewat sini gitu. Dan sama juga, ini juga hasil kolaborasi dari klien kok. Kita ngobrol banyak sama klien selama pembangunan, selama apa namanya, selama proses pembangunan muncullah ide-ide shortcut kayak gini. Baru ya. Wow, seru sih. Makanya memang kalau mau desain rumah sama arsitek harus benar-benar bisa communicate yang dengan baik ya. Betul. Karena kalau milih arsitek juga kadang-kadang kan harus apa namanya, ngobrolnya paling nggak nyambung dulu lah gitu. Karena biar semua ide tuh bisa keluar gitu. Kalau dominan salah satu kayaknya nggak akan, ya mungkin ada bumbu-bumbu tertentu lah ya kalau salah satu yang dominan gitu. Ada apa lagi nih yang di hidden? Berarti storage aja tadi ya? Iya, storage kayak di bawah juga ada open shelving gitu kan ya. Nah di sini juga karena kita punya cukup kompak ya Mas ya, antara sofa sama TV. Awalnya kita di sini ada coffee table. Cuma kalau misalnya ada coffee table kan ruang geraknya agak semakin sulit nih di sini kan ya. Makanya kita kasih hidden coffee table-nya itu di sini. Gitu kan. Jadi kalau misalnya lagi ngumpul minuman atau ya minuman dan makanan ringan lah bisa di sini. Gitu. Coba kalau misalnya jatuhnya udah makanan berat kan kita punya island di sini. Oh benar. Gitu. Ini langsung udah connect aja ya. Gitu. Oke. Lanjut, ya sebenarnya sih untuk area bawah apalagi nih Mas? Sudah hampir semua kita highlight ya Mas ya. Cuma kalau misalnya untuk ke atas nih mungkin agak sedikit ganjel ya di sini kan, ini kayak stepnya lebih tinggi sendiri dibanding yang lain. Jadi memang ini sengaja kita bikin satu step itu hidden ya. Jadi bisa kita tarik seperti ini. Saat lain, nah ini ngunci sih, dia nggak bisa masuk lain karena ada knopnya di sini. Oh iya, ada itu biar apa kokoh juga ya? Iya betul, biar dia nggak kegeser-geser ke dalam gitu kan ya. Jadi kalau memang hari-hari digunain ya kita bisa dibuka. Cuma kalau misalnya sometimes ada acara keluarga gitu kan yang butuh area luas gitu kan, misalnya sofa digeser butuh yang lesehan di sini. Nah ini bisa kita umpetin lagi ke dalam. Gitu. Jadi kita punya square yang lebih besar lah gitu. Mungkin sebelum kita bisa naik ke lantai 2, mungkin lantai sini ada ruangan apa lagi nih Mas? Oke, ini setelah tadi living dining kitchen, di sini kita masuk ke area service-nya juga. Di sini ada share bathroom-nya ya. Oh ini share bathroom. Berarti memang nggak ada powder ya? Ya kita nggak ada powder, kita langsung ke bathroom. Oke. Gitu. Nah ini untuk area laundry yang tadi ya, belakang ya, kita kasih pintu kaca di sini biar nggak terlalu masif lah, karena kan ini koridornya lumayan kecil ya, gitu kan ya. Iya. Gitu, kita kasih pintu kaca di sini untuk nambah kesan ringan sih sebenarnya. Selain itu biar cahaya juga bisa masuk. Nah kalau ini kamar ART sih. Oh di kamar ART ya. Betul. Berarti yang ini kamar di ART juga? Ya di sini juga gitu, kamar mandi ART. Gitu. Jadi memang ART secara workflow-nya semuanya di area bawah. Jadi dia bisa ke depan ataupun ke service area dengan mudah. Gitu.
Oke, mungkin untuk lantai 1 ini itu area ya living area lah ya, semi private. Betul. Berarti yang atas tuh yang mungkin lebih private ya. Iya betul. Terus kalau misalnya William lihat juga di sini kita untuk lampu nggak ada yang pakai downlight ya. Kita semua hampir semuanya pakai spotlight sih gitu di atas. Jadi walaupun kelihatannya kecil, tapi kalau misalnya malam kita punya cahaya yang cukup lah, nggak terlalu terang dan nggak terlalu gelap. Gitu. Iya, pas banget ya. Pas banget. Kalau misalnya apa namanya brief dari klien, dia juga nggak pengen yang terlalu terang gitu kan, tapi yang pasti cukup lah untuk dia sekedar baca gitu. Karena memang sebenarnya mau lebih memanfaatkan cahaya natural ya. Betul. Siang hari ya. Iya, kalau siang hari juga kita kan punya bukaan dari sini, ada sedikit sobekan di dapur, sama kita kebantu banget sama skylight. Wah, ini ada gitu. skylight. Coba kita bisa sekalian naik ya. Baik, oke. Oke. Ya. Ini kita buka dulu berarti. Oke, silakan. Oke. Oke, Mas. Kita Ini udah di lantai 2 nih. lantai 2. Ini railingnya pakai material apa nih, Mas? Kita pakai plat strip sih di sini. Kita pakai plat strip yang lebar 5 cm, tebalnya kurang lebih 5 milian lah. Ini kan ya. Gitu. Jadi untuk panjang dari tangga bawah sampai ke koridor lantai 2 ini lumayan kokoh gitu kan ya. Terus di atasnya ini kita kasih sungkai. Oh, Kita bikin minimalis lah. Dia ngikutin lebar si plat stripnya. Terus ada detail-detail sedikit ini kayak antara kayu sama ini kita kasih nut sedikit. Oh, Gitu. biar rapi gitu ya. Ya, detail-detail. Aku notice ya, Mas, ini kayaknya agak miring nih. Ini Oh ya, gimana nih ceritanya? ini bukan salah lot sih, cuma emang ini sengaja sih kita miringin gitu karena ini sebenarnya respon dari lantai 2 yang tadi aku bilang itu kan, jadi area sana tuh butuh cahaya tambahan kan ya. Jadi makanya bangunan lantai 2 tuh agak dimiringin beberapa derajat. Nah, ini respon lain dari garis yang di sisi Garis bangunan yang di depan tadi ya. Selain itu kita juga punya tambahan dengan kita bikin miring di sini. Jadi nanti owner juga kebetulan akan naruh satu alat musik lah ya di sini. Gitu kan ya. Jadi sembari main dia di sini bisa langsung visual ke bawah itu Lebih lebih luas ya? besar gitu. Lebih luas secara visual. Tapi aku juga ngelihatnya enak ya, maksudnya dari skylightnya juga soft banget. Betul. Lightingnya kan biasa kalau misalnya siang hari terik itu tajam mungkin ya. Betul. Nah, ini makanya si skylightnya juga agak kita naikin ke atas, nggak direct langsung kaca gitu kan. Jadi ke hidden ke atas, dia agak lift up ke atas si skylightnya. Ya mungkin itu bisa salah satu strategi ya teman-teman untuk kayak biar nggak langsung direct ya. Iya, betul. Oke, mungkin di lantai 2 ini ada ruangan apa aja nih, Mas? Kalau ruangan di sini kita punya 2 kamar anak. Ini kid bedroom 1, 2 sama yang tengah. Di situ ada share bathroom lagi, dan yang paling ujung itu master bedroomnya. Gitu. Dan ini semua aku ngerasa disatukan oleh satu kayu ini dengan ada cahayanya juga di atas ya. Iya betul. Jadi memang kita untuk ngebedain sih mana yang benar-benar area private, kita bikin satu blok warna gitu kan. Blok tekstur lah, kita pakai tekstur kayu HPL di sini kan ya. Ini area balkon ya berarti? Iya betul. Area balkon. Kalau misalnya owner ada kumpul keluarga ini juga bisa dibuka sih. Buka. Oh, ini pintu Gitu. Ini pintu lipat. pintu lipat. Oh, supaya bisa lebih besar ya. Iya betul. Nah, ini kan bisa dibuka. Nah, Wah, luas banget. Kalau yang ini Mas nggak pakai, kan nggak pas seperti yang railing ini, memang sengaja atau gimana Mas? iya, karena ini kan jatuhnya area outdoor ya, gitu kan ya. Kalau misalnya kita kasih sungkai juga, dia kurang tahan lah terhadap air. Oh, gitu. Iya. Menarik. Oke, mungkin kita bisa lihat dari ruangan pertama dulu. Boleh. Ini kamar ruangan apa? anaknya. Kamar anak. Nah, ini bisa dilihat. Wah, ini yang kelihatan ya miringnya ini. Iya betul. Ini dinding yang agak miring, yang tadi kan untuk celah cahaya yang masuk kan. Dan ini karena dimiringin dikit, kita bisa lihat ada siluet cahaya yang masuk juga kan. Oh iya. Dari ini matahari pagi lah ya. Jadi dramatis. Ya betul.
Dan dibikin cahaya bukaan cahaya di situ tuh mungkin dari bawah, kenapa ya Mas? Nah, kalau ini sih kita pengen coba nampilin kesan jendela gantung ya, gitu kan ya. Jadi bagian bawahnya kita frameless, atasnya frameless. Jadi cuma di sini doang yang ada frame-nya. Gitu. Iya. Ini berarti memang buat mungkin cukup ya buat anak ya? Iya, cukup. Ini kurang lebih luasnya berapa? Kurang lebih sih kita punya luasan di sini sekitar 10 sampai 12 meter lah Mas, gitu. 10 sampai 12 meter persegi di sini, gitu. Dan kamar sebelahnya juga kamar anak ya? Identik ya, sama. Identik. Tapi luasannya juga identik. Berarti karena tadi miring itu berarti ini lebih panjang gitu ya? Iya, betul. Karena dia di sana punya sudut yang agak lebih lebar kan, karena ini miring gitu kan ya. Iya. Betul. Oke. Nah, dan di sini kita tambahin juga storage sih, tambahan di situ. Tapi kan biasanya kalau lemari langsung kita taruh kan dia makan lebar si ini ya, si koridor. Nah, di sini kita bikin hidden storage juga sih. Jadi kan, nah dia luasannya agak mencoak lah ke dalam kamar anak. Dindingnya agak sedikit bengkok supaya surface atau permukaan si lemari ini bisa rata sama kusen dan pintu kamar. Jadi ini kayak ada coakan gitu ya? Iya, di dalam. Gitu ya? Jadi bisa nambah space untuk kita manfaatin buat lemari lah, gitu. Oke, ini area kamar bathroom. Share bathroom. Nah, wow. Oke, untuk bathroomnya sendiri mungkin bisa dijelasin nggak, mungkin materialnya pakai apa? Kalau ini kebetulan area kamar mandi kering kan, di sini ada closet sama wastafel, terus itu ada storage. Kita semua sanitary sih di sini pakai Toto ya, gitu. Terus karena balik lagi di sini kan ruangannya sempit nih kayak koridor gitu kan ya, kita tambahin cermin untuk nambahin kesan luas sih kamar mandinya. Oh iya. Gitu. Dan di sini baru area basahnya atau shower areanya, begitu. Untuk bukaan cahaya juga dibikin zigzag gitu ya? Iya, kita pakai kaca zigzag di sini biar udara di dalam kamar mandi pun jalan terus, gitu kan ya, bukaannya di sini. Oh ya, jadi nggak pakai. Kalau exhaust kita tetap ada, gitu kan ya. Exhaust tetap ada, cuma kalau misalnya kondisi lagi pergi keluar kota, nah ini ditinggal cukup lama, nah ini sih ngebantu buat sirkulasi kamar mandi tetap jalan, gitu. Oh, berarti tetap perlu teman-teman ya. Oke. Oke, sekarang kita ke ruangan terakhir nih. Dalam ruangan ini. Betul, ruangan terakhir ini master bedroomnya ya. Silakan. Oke. Oh wow, oke. Wah, cukup luas juga ya? Ya, cukup luas. Ini hampir sekitar 25 meter lah Mas, gitu kan kalau secara meter perseginya, gitu kan ya. Ini kasur juga kita pakai konsep tatami ya Mas ya, gitu kan. Di bagian bawahnya ini full biar storage. Ada storage ya. Betul. Terus ini ada back headnya kita kasih aksen LED stripnya, gitu kan ya. Juga LED stripnya kita juga warnanya pilih warna yang warm ya, gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kondisi malam sih untuk lampu tidur ini cocok, gitu kan ya. Terus kalau untuk HPL-nya sendiri warnanya itu sama ya, kayak yang di kitchen semua, itu kita coba berkesinambungan lah, gitu kan ya. Nah, kalau misalnya untuk wardrobe ini semua kita taruh di sini. Wardrobe-nya juga cukup besar ya, floor to ceiling, gitu kan. Ini full semua storage, bisa dimanfaatin, gitu. Oh, terus juga biasa kalau wardrobe tuh memang ada cahaya. Ya, dari betul. luar juga ya. Nah, balik lagi karena kita juga punya master bedroom yang terkoneksi sama master bathroom-nya, gitu kan ya. Jadi kan kebutuhan cahaya alaminya juga perlu ya di dalam satu ruangan ya. Makanya itu di sini kita kasih jendela floating juga, jendela melayang, gitu kan ya. Cuma dari floor to ceiling juga. Kita bikin tiki rata sampai ke plafon, gitu. Jadi kalau misalnya mau ditutup juga ada belainnya, ada roller ya. juga, gitu, bisa, gitu. Ini meja buat dandan atau mungkin buat dandan sama kerja juga bisa ya? Iya, betul. Kalau misalnya kondisi tutup ini mau taruh laptop ini bisa, gitu kan. Jadi work table di sini. Kalau misalnya dibuka ini jadi vanity sih sebenarnya. Gitu. Vanity. Wow, convenient ya? Iya, gitu, bisa. Dua fungsi gitu. Nah, kalau misalnya di atas bednya kita nggak kasih storage yang cukup masif karena
untuk nambahin kesan ringan ya kita saat tidur gitu. Betul. Kan ya butuh. Terus di sini juga kalau dilihat storage-nya juga nggak kita kasih penutup yang masif gitu kan ya. Jadi kita slice gitu kan ya, biar nambah kesan ringannya juga. Nah kalau di sini cuma open shelf-nya aja. Iya. Gitu. Oke. Dan Dari TV-nya juga kita kasih meja-meja tipis kayak gini untuk nambah kesan ringan, tapi cuma bisa kita taruh barang-barang lah di sini. iya. Gitu. Iya. Wah, jadi ngerasa benar-benar nyaman sih. Betul, di betul. sini. Terus ini toiletnya ya? Betul, ini master bathroom-nya. Oh, ini bathroomnya. Kita lihat. Oh, kalau bathroom di sini dia pakai sliding ya, supaya nggak gitu. makan tempat juga. Betul, ya? betul. Gitu. Nah, kalau bathroomnya sendiri, ini kita bagi dua juga, ada area kering dan basahnya, gitu kan. Ini luasannya cukup kompak tapi ergonomis, gitu kan ya, secara untuk ruang geraknya. Kan. Di sini kita pakai rain shower, ada spoutnya juga, nih semua juga kita pakai toto, gitu kan ya. Ini klosetnya daerah sini, terus di sini ada si wastafelnya juga, gitu. Kalau yang di bagian sini dibikin kayak gini tuh karena ininya ya? Hampir semua kamar mandi itu kita double wall begini ya, begitu kan. Jadi ini untuk naruh tempat sabun, gitu kan, naruh shampoo kita bisa taruh di sini, begitu. Oke. Bukaan tetap sama ya? Bukaan tetap sama semua kamar Cuman mandi yang kita bikin identik. Cuman yang beda mungkin ini ya, atasnya. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya di shared bathroom, kita utamanya pakai si Valentino tadi kan ya. Ini kodenya itu, aduh saya lupa. Cuma dari Valentino lah ya, gitu kan ya. Nah, yang ngebedain antara shared bathroom yang di lantai bawah, terus lantai atas sama master itu di aksen keramik bagian atasnya. Kalau tadi yang di shared bathroom itu kan dia punya lebar 7x15, warnanya krem. Di sini kita punya seramik kecil-kecil, ini sekitar 5x5 cm, gitu kan ya. Terus kalau yang sebelah kita pakai smooth plaster, gitu. Itu yang ngebedain dari setiap kamar mandinya. Coba punya benang merah sama si Valentino Grace yang ini, gitu. Wow, oke. Mungkin dari semua ruangan udah ya untuk lantai ini ya? Iya, betul. Mungkin kita bisa ngobrol lagi soal desain proses sama Boleh. konstruksi di bawah kali. Boleh, Oke, yuk. Mungkin kita pengen tahu nih soal durasi desain sampai durasi konstruksi berapa lama nih? Oke, sebenarnya kalau untuk sebelum kita mulai desain sih kita udah lumayan lama ya, ada komunikasi sama klien gitu kan ya. Cuma kalau untuk desainnya itu sendiri kita itu kurang lebih 3-4 bulan lah, itu desain arsitektur, struktur, MEP plus interiornya. Kalau konstruksi itu kita kurang lebih 11 bulan plus interior sih. Nah, Mas tahu aku kalau misalnya dalam proses desain itu mungkin awalnya dari tangga gitu. Mungkin boleh cerita nggak sih kayak gimana sih sebenarnya kalau arsitek itu ngedesain? Oke, sebenarnya kita tetap awalnya tuh brief dari klien dulu, dia major needs-nya tuh seperti apa gitu kan ya, kebutuhan utama seperti apa. Dari
kebutuhan utamanya apa, kita respon melalui desain gitu kan ya. Kayak sebenarnya tangga seperti ini kan respon terhadap kebutuhan klien gitu kan, dia butuh compact storage yang banyak juga gitu kan ya. Jadi makanya desain tangga itu ya salah satu respon dari kebutuhan klien gitu. Oke, dalam proses desain sampai konstruksi atau mungkin pas konstruksinya itu ada tantangan tertentu nggak sih yang dihadapin? Saat konstruksi kita sih mungkin kondisi tanah ya, karena di sini kan tanahnya cukup lengket ya. Setelah kita coba gali pondasi itu, nah ya mungkin di situ untuk karena kita juga pakai tipe pondasi Strauss pile ya, gitu kan ya. Jadi kondisi tanah yang cukup lengket ya jadi salah satu kendala juga. Kita mungkin bisa kalau kita dapat kondisi tanah yang cukup baik, kita bisa menghemat waktu di pekerjaan struktur. Cuma karena memang ternyata kondisi tanahnya kurang oke gitu kan ya, kita takes a longer time lah di situ. Gitu. Dan habis itu karena area ini juga di dalam klaster ya, perumahan, untuk material-material besar juga ada salah satu tantangan sih, kita nggak bisa langsung masuk secara bulky ya gitu kan ya. Benar. Jadi harus satu gitu ya? Iya betul, kita kita pecah lah pakai kendaraan kecil jatuhnya kan ya, karena balik lagi karena ini klaster dan ini juga di ujung ya dari klaster kan, jadi melewati seluruh rumah penghuni klaster gitu kan ya. Ya kita ada pengertiannya lah, kita nggak bisa masuk ke barang-barang mobil-mobil yang terlalu besar gitu. Oke. Mungkin Mas, mungkin teman-teman pengen nanya nih, penasaran mungkin dari karya-karya Mas sebelumnya, apa sih mungkin yang unik dari yang ini nih, rumah yang ini? Oke, sebenarnya kalau misalnya apa sih namanya yang unik sih, saya rasa tiap orang punya preference beda-beda gitu kan. Cuma kalau dari saya sendiri sih, saya paling suka sih entah di koridor atas gitu kan, karena cukup terang dan punya aksen miring si koridor itu, sama private landscape-nya ini sih jadi salah satu spot favorit di sini. Oke. Nah, kalau misalnya soal budget kira-kira berapa nih Mas? Boleh di-spill nggak? Oke, kalau budget total itu kurang lebih konstruksinya sekitar 1150-12 lah ya gitu kan ya, kurang lebih segitu. Terus kalau misalnya untuk interiornya itu kurang lebih sekitar 170-an lah. Gitu untuk interior. Jadi kalau mau di total ya mungkin sekitar 1,2-1,3 lah ya. All in dari mulai konstruksi sampai dengan interior. Oke. Nah Mas, kalau misalnya teman-teman pengen lihat nih karya-karya Mas, mau nanya langsung gimana nih kita? Bisa kontak Instagram kami ya di Studio RNA. Ntar di situ ada bio linknya juga, itu bisa klik, itu langsung direct ke website kami gitu kan ya. Ntar di situ kontak semua untuk kami ada gitu. Oke Mas. Terima kasih Mas untuk house tour-nya hari ini. Thank you William udah hadir di Emma House. Thank you teman-teman buat nonton juga. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan komen kalau ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Bye-bye. Thank you.